Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yana Sofiana, Sarjana Keperawatan Nurse, ahli pertama perawat RSUD Jogja, peserta Latsar CPNS 2021. Ya, di sini saya akan sedikit berbincang-bincang dengan PNS perawat, yaitu dengan Bapak Sopyan yang sudah bekerja di Puskesmas Delingo 1. Baik, kalau berbicara tentang nilai-nilai dasar, yaitu aneka, ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Bagaimana Puskesmas Delingo 1 sendiri menerapkan nilai-nilai dasar yaitu aneka pada ASN. Untuk yang pertama ada akuntabilitas. Bagaimana Pak? Nah, kalau untuk di Puskesmas melakukan pelayanan sesuai operasional prosedur, yaitu misalnya mengambil antrian, terus mendaftar, terus menunggu panggilan giliran. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penunjangnya, misalnya laborat dan lain-lain. Berarti itu semua sudah sesuai SOP ya Pak? Iya, sudah itu sesuai SOP yang kalau pemeriksaan di PP, kalau SOP di UGD ya misalnya kalau pasien berbarengan ya dipilih yang didahulukan yang gawat. Baik, kemudian yang kedua ada nasionalisme Pak. Bagaimana di Puskesmas Delingo 1 Pak? Kalau di Puskesmas yaitu memang pagi hari itu melakukan briefing untuk pembagian tugas sehingga semua pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari itu harus terselesaikan. Tadi sebelum bertugas untuk melakukan pekerjaan dilakukan briefing untuk membagi tugas yang ada di PP, ada di jadi pagi melakukan briefing, terus setelah siang mau pulang ya melakukan briefing siang untuk melaporkan pekerjaan yang sudah dilakukan gitu. Jadi tetap ada kerjasamanya nggih? Iya, itu ada kerjasama yang memang harus bekerja sama. Tanpa kerjasama tidak bisa selesai pekerjaan. Baik, kemudian yang ketiga dengan etika publik. Bagaimana Pak? Jadi misalkan kalau di Puskesmas itu ya semua itu mesti ada kendala, misalkan ada yang tidak puas, mesti ada itu. Nah, misalkan ada yang tidak mau antri itu ada. Nah, itu harus kita harus bijaksana untuk memberikan penjelasan harus antrinya itu tapi dengan sopan, dengan senyum, nanti kan dengan memberikan penjelasan yang baik itu kan tetap nanti juga akan diterima. Terus ada yang minta pelayanan yang yang cepat atau harus minta didahulukan, itu ya sering itu. Nah, itu tugas kita untuk memberi penjelasan untuk memberikan penjelasan untuk agar semuanya puas. Intinya bisa dibicarakan dengan baik-baik ya Pak ya.
Baik, kemudian yang keempat Pak, ada komitmen mutu. Bagaimana Pak itu Pak? Nah, untuk di Puskesmas dalam melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan SOP yang ada di Puskesmas kan semua ITAC itu kan mempunyai SOP tersendiri-sendiri. Jadi itu diterapkan sesuai SOP agar menjaga keselamatan dan mengutamakan keselamatan pasien dan petugas puskesmasnya. Baik, kemudian yang terakhir Pak, anti korupsi bagaimana Pak? Nah, itu kalau di puskesmas di Lingkungan 1 itu jarang itu istilahnya korupsi waktu, karena pagi harus briefing semua, jadi semua ada. Mungkin kalau tidak ada yang tenaga yang berhalangan, mungkin baru atau baru kan itu halangan tidak tepat waktu. Nah, ini kalau banyak kan ya bisa datang pagi sesuai jam ditentukan. Nah, nanti pulangnya juga briefing kan melaporkan hasil-hasil, tadi tidak bisa korupsi waktu. Nah, itu di kerja di Puskesmas Lingkungan 1 gitu. Kemudian kalau tentang keuangan Pak, bagaimana Pak? Untuk keuangan sekarang tidak ada yang pasien itu semua BPJS tidak membayar. Kalau tidak BPJS warga Bantul tidak membayar mau mengelola uang apa, wong semuanya gratis. Oh, begitu ya Pak. Berarti sudah ada jaminan dengan BPJS ya, Puskesmas Lingkungan 1. Semua jaminan semua warga yang penduduk Bantul itu ditanggung oleh pemerintah kabupaten. Jadi semua gratis. Baik, itu semua aneka. Saya kira Puskesmas Lingkungan 1 sudah menerapkan aneka tersebut sebagai ASN. Kemudian hambatan, tantangan, resiko sendiri selama pandemi COVID ini bagaimana Pak? Nah, ini untuk pelayanan di masa pandemi ini memang banyak kendalanya, yaitu harus hati-hati, harus sesuai SOP untuk dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Soalnya kita juga menerima pasien itu tidak tahu itu pasien COVID atau bukan. Jadi harus berhati-hati, harus pakai APD, harus sesuai SOP dari gugus satuan tugas. Terus untuk selama pandemi itu kan juga ada aturan bahwa pelayanan dijadikan satu di pagi semua, tidak untuk UGD tidak bisa menerima tidak diperbolehkan menerima pasien umum, karena untuk menjaga itu tidak tahu pasien itu kena COVID atau tidak. Jadi untuk umum tidak dilayani, untuk di UGD harus semua diarahkan ke pagi. Kalau tidak mau ya suruh langsung ke rumah sakit yang alatnya lengkap. Nah, itu banyak yang istilahnya setengah protes, tapi kan itu sudah ada surat edaran. Jadi Puskesmas setelah resmi ada surat edaran dari gugus satuan tugas COVID kabupaten, terus membuat banner besar dan tulisan-tulisan di mana-mana sesuai edaran ini, surat ini. Nah, itu ditulis, tadi dipapang di depan. Jadi kalau ada yang protes itu berdasarkan surat edaran ini tidak murni dari petugas Puskesmas, tapi ini sesuai dengan
aturan dari Satgas COVID Kabupaten. Baik Bapak, terima kasih atas Iya, penjelasannya. sama-sama. Demikian wawancara saya dengan pejabat publik tentang implementasi nilai-nilai dasar PNS yaitu aneka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi